إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Sebagai makhluk yang banyak sekali keinginan dan permintaannya, maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita sebagai seorang hamba membutuhkan akan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang senantiasa selalu memberikan karunia-Nya kepada kita, maka tidak ada kata lain maupun kalimat yang pantas kita ucapkan dari lisan kita kecuali kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan iring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya hingga kita sebagai umatnya mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar khatib senantiasa mengajak kepada diri khatib pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan kuantitas serta kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu wujud cinta kita kepada Rasulullah yakni dengan menghadirkan sosok tauladan kita, sosok uswatun hasanah di dalam hati kita maupun juga di dalam setiap aspek-aspek kehidupan kita, baik kehidupan berkeluarga maupun kehidupan sosial bernegara dan juga beragama, agar kelak kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh makna, bahagia, selamat serta sentosa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, bahkan bukan hanya kita, akan tetapi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, selain daripada nikmat iman dan juga Islam. Dan terkadang dari kita banyak sekali yang tidak menyadari akan wujud tersebut. Apa sih nikmat yang agung selain daripada nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita? Yakni jawabannya adalah bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik, umat pilihan dari manusia yang paling mulia, yakni menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat-umat Islam, umat-umat Nabi Muhammad, yakni kalian adalah umat-umat terbaik yang dikeluarkan atau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia. Bahkan hadirin, diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini, ke alam semesta ini, tidaklah lain sebagai anugerah
sebagai kado terindah dan juga rahmat bagi alam semesta ini. Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Wahai manusia, sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kado terindah, anugerah terbaik dan juga rahmat bagi alam semesta ini. Bahkan ditegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku yang berjudul Cahaya, karya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi, bahwasanya disebutkan di sana pernah terjadi dialog antara Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa isi dialog tersebut? Bahwasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, nikmat apakah yang paling terkecil di sisi engkau?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Nikmat yang paling terkecil di sisiku, nafas yang engkau hirup setiap hari." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungkan, bayangkan nafas yang menjadi oksigen bagi kita setiap hari. Bahkan kita tidak akan bisa hidup tanpa bisa bernapas. Akan tetapi nikmat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecil, amatlah sangat kecil. Kemudian Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam bertanya kembali kepada Allah, "Ya Rabb, lalu nikmat apakah yang paling terbesar di sisi engkau ya Rabb?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Nikmat yang paling terbesar di sisiku adalah dengan diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebabnya kita tercipta di alam semesta ini. Karena sebab Nabi Muhammad adanya alam semesta ini. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi, beliau juga adalah seorang rasul yang kelak kita akan minta syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi di dalam hadis qudsi Allah katakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, sampai 2 kali Allah menyebutkan, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Maka kita sebagai umatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa mengenal alam dunia ini. Kita tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak akan bisa mengenal siapa Nabi kita. Kita tidak akan bisa mengenal semuanya kecuali atas asbabnya diciptakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, begitu banyak sekali keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak satu keistimewaan yang akan khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat dari nabi-nabi sebelumnya, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan atau menurunkan azab kepada umat Rasulullah sedangkan selagi Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Dan hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka umat Rasulullah wa anta fihim, sedang engkau berada di tengah lingkungan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah pula tidak akan pernah mengadab mereka di mana mereka senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya bahwa ayat tadi sehubungan dengan Abu Jahal. Abu Jahal adalah seorang paman Rasul yang sangat benci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Jahal keingintahuan akan kebenaran Al-Qur'an di sisi Allah taala, beliau melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa tersebut? Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik. Ya Allah, jika betul Al-Quran ini adalah suatu kitab yang memiliki kebenaran di sisi Engkau, maka kata Abu Jahal, fa'amtir alaina hijarah, maka turunkan hujan batu dari langit, minas samai awi'tina bi'adabin, atau paling tidak engkau adab kami dengan adab yang paling pedih. Ini bentuk daripada doa yang justru dengan kesewenangan Abu Jahal menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditafsirkan oleh Al-Ibnu Katsir yang mana beliau mengutip dari perkataan Imam Abu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab kaumnya selama Rasulullah berada di lingkungan mereka. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah apa? Pelajaran apa yang kita bisa dapat daripada ayat yang tadi dibacakan? Maka tentunya agar kehidupan kita jauh daripada musibah, agar kehidupan kita jauh daripada adab Allah. Adab Allah itu bisa saja musibah yang datang kepada kita berupa ketakutan, berupa ketidaktenangan, berupa ketidaknyamanan di dalam hati kita, dalam berumah tangga maupun bermasyarakat dan lain sebagainya. Maka tentunya agar kita dihindarkan dari hal-hal yang itu, maka jawabannya adalah hadirkan Rasulullah di dalam hati sanubari kita. Hadirkan Rasulullah di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik kehidupan berkeluarga, rumah tangga, bermasyarakat, bersosial negara maupun beragama. Maka tentunya jawabannya adalah dengan cara menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang bisa menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah menghidupkanku. Barang siapa yang menghidupkanku, maka kelak ia akan bersamaku di surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan teks hadis yang berbunyi man ahya sunnati faqad ahyani. Maksud kata-kata maka sungguh dia menghidupkanku, kalimat di sini bukan berarti Rasulullah secara zahir, secara kasat mata beliau hidup kembali di hadapan kita. Akan tetapi makna daripada hadis tersebut secara maknawi, Rasulullah hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita, yaitu pelajarannya, ketauladanannya, akhlaknya yang kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Maka dengan yakin kalau kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita sebagai suami akan menjadi suami yang tentunya dibanggakan oleh Rasulullah. Kita sebagai suami istri tentunya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita sebagai masyarakat, sebagai pemimpin negara, tentunya pakai akhlak-akhlak Rasulullah, jujur, siddiq, amanah. Jika itu semuanya kita laksanakan, maka insya Allah negara kita, keluarga kita akan terhindar daripada musibah maupun adab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Paling tidak salah satunya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah pernah katakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kali salawat dari satu salawat. Barang siapa yang bersalawat ke 10 kali salawat, maka Allah akan membalas 100 kali. Begitupun dengan kelipatan selanjutnya. Maka
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibur ratib, pengarang daripada Ratibul Haddad. Beliau mengatakan, satu solawat dari 10 solawat yang Allah balas kepada kita, maka itu sudah cukup daripada keperluan kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Siapapun yang punya hajat, maka perbanyak salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kasyifin nikmah. Apa? Pembuka dari segala kenikmatan. Artinya apa? Setiap kita menginginkan sesuatu, setiap kita menginginkan harapan, hajat-hajat kita, maka gantungkan hajat kita dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita menjadi umat-umat yang terbaik, yang disenangi, bahkan justru kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa tanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.